Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita, yang mengajari kita untuk melakukan banyak hal yang baik dan memampukan kita melewati berbagai-bagai pergumulan, melewati berbagai-bagai masalah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang hari yang telah kami lewati. Di pagi ini kami merasakan kasih-Mu bersama-sama dengan kami. Ajarilah kami untuk memakai hidup ini lebih baik, dan biarlah kami dapat menikmati hari-hari kami dengan baik di dalam pengasihan Tuhan. Tuhan, kami mau dituntun oleh firman-Mu. Sebab itu kami mau belajar dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat melakukan banyak hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Senin 19 Mei 2025, tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 2. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Asini roha madiamu doho dame sian debata amata, nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ini adalah dari Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang menyertai seluruh umatnya, seluruh orang-orang yang percaya. Jika dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Yesus Kristus menyertai kita, itu artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita rencanakan dan kita jalani, jika kita percaya di dalam Tuhan, maka semuanya akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Karena memang di dalam berbagai-bagai kegiatan kita, di dalam berbagai-bagai perencanaan kita sering sekali berjalan atau terjadi tidak seperti apa yang kita rencanakan. Sering sekali terjadi di luar dari perencanaan kita. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk tetap percaya kalau penyertaan Tuhan, kasih-Nya, berkat-Nya selalu menyertai kehidupan umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Efesus adalah sebuah kota besar yang pastilah dipenuhi berbagai gaya hidup. Dan besar kemungkinan gaya hidup atau pola hidup yang salah, cara hidup yang kurang benar, mungkin ada di sana. Namun, orang-orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya, akan dapat terluput dari segala godaan dan ia diselamatkan di dalam kasih Tuhan. Mereka menjalani kehidupan di dalam pengharapan. Sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak tantangan, tetapi mereka tidak lagi hidup di dalam hidup yang sia-sia, hidup di dalam kecemaran dosa, karena mereka telah diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kudus. Itu yang dikatakan tadi di ayat 1. Ayat 1 dikatakan, saudaraku, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Sejak dari mulanya berkat rohani, kasih karunia dan damai sejahtera Allah telah diberikan kepada mereka. Sehingga
di dalam damai sejahtera Allah. Apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka dapat melewatinya. Apapun masalah-masalah yang terjadi, mereka tidak runtuh, mereka tidak jatuh, tetapi mereka tetap kuat berdiri di dalam kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita dekat dengan Tuhan, jika kita percaya dengan Tuhan, bukan berarti masalah, persoalan hidup, pergumulan, sakit penyakit dan lain sebagainya itu tidak datang dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita percaya, semakin kita kuat, semakin kita teguh, maka semakin banyaklah tantangan kita. Kenapa? Karena dunia ini, karena si jahat tidak senang melihat kita bersukacita. Tidak senang melihat kita damai sejahtera. Dia selalu ingin mengganggu kita supaya kita kalah. Oleh sebab itu saudara-saudara, lihatlah, kasih karunia telah diberikan kepada kita. Berkat telah dicurahkan kepada kita. Berkat apa? Tentu berkat keselamatan. Yesus Kristus telah datang ke dunia, memberikan dirinya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Keselamatan telah dikerjakan oleh Tuhan. Sebab itu marilah kita bersyukur kepadanya. Mari kita menjalani hidup kita dengan rasa syukur terima kasih kepada Allah. Seraya terus berbuat kebaikan. Seraya terus menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kasih dan terus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang beruntung, yang dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan juga Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetaplah teguh di dalam iman. Tetaplah menjalani hidup ini dengan penuh harapan. Sekalipun kesulitan datang, jangan pernah goyah. Sekalipun masalah sakit penyakit datang, jangan pernah melemah. Tetapi kuatlah, teguhlah, dan semangat berpengharapanlah di dalam menjalani kehidupan kita. Sampai waktunya tiba. Sampai kita mengakhiri perjalanan kita. Kita sampai di garis finish dan kita memperoleh mahkota kemenangan, yaitu janji keselamatan kekal menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan memampukan dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Inilah yang membuat hati kami tenang. Inilah yang membuat kami tetap penuh sukacita. Sekalipun hidup kami tidak selalu berjalan dengan mudah. Tuhan, di dalam penyertaan-Mu ada kekuatan. Di dalam penyertaan-Mu ada keberanian di dalam diri kami untuk menjalani kehidupan. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap menjadi pribadi yang menang. Menyelesaikan perjalanan kami dengan gemilang sehingga kami memperoleh mahkota kemenangan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang. Berkati mereka yang sedang lemah hatinya karena duka cita. Biarlah kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar Tuhan tambah-tambahkan bagi mereka agar mereka boleh keluar dari keterpurukan. Mereka keluar dari masalah-masalah dan mereka boleh bangkit mendapatkan kekuatan dan sukacita daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, biarlah kesehatan, kesembuhan daripada-Mu menyertai saudara kami. Biarlah mereka tetap percaya, berpengharapan di dalam Tuhan saja. Sehingga apapun yang mereka alami tidak membuat mereka jatuh. Tidak membuat mereka kecewa dan jauh dari Tuhan. Tetapi dalam semua peristiwa, apa yang mereka rasakan membuat mereka semakin dekat dan terus memanggil nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami kerjakan, yang kami rencanakan sepanjang hari ini, ajari kami untuk melakukannya takut di dalam Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan baik yang kami lakukan berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.